Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan tenaga honorer kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palu menuntut kejelasan statusnya. Massa mendatangi kampus Universitas Tadulako menuntut pelaku pemukulan warga Kelurahan Tondo diusut. Ratusan mahasiswa dari 2 kampus di Kota Poso mengikuti hipnoterapi dari Satgas Madagoraya. Ini ada simbolnya. Sekarang perhatikan lagi. Dengarkan saya. Upaya pemulihan trauma masyarakat pasca operasi keamanan di wilayah Poso terus dilakukan aparat Satuan Tugas Madagoraya. Salah satunya melalui hipnoterapi kepada ratusan mahasiswa di 2 perguruan tinggi di Kabupaten Poso. Sebanyak 141 mahasiswa Poltekkes dan 191 mahasiswa Stikes Poso menjalani pengobatan hipnoterapi secara massal. Tidak hanya mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan juga mengikuti pengobatan tersebut. Hipnoterapi ini melibatkan tenaga profesional dari kedokteran dan kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Pengobatan diberikan secara gratis kepada mahasiswa di kedua kampus tersebut. Mereka cukup antusias mengikuti terapi yang jarang dilakukan di sekolah. Yang tempat pertama itu di Poltekkes Kemenkes Palu, terus di Stikes Husada Mandiri. Kegiatan ini mengedukasi, menginspirasi, memasukkan sugesti-sugesti positif untuk memberikan motivasi yang berarti untuk mahasiswa dan juga menghilangkan rasa trauma pasca kegiatan penindakan dari Satgas. Satgas Madagoraya melakukan hipnoterapi massal secara rutin setiap bulan dan digilir di berbagai kampus dan sekolah. Mahasiswa diajak lebih mengenal diri, melepaskan ketegangan dan membentuk sikap positif terhadap masa depannya. Teknik sugesti ini dipadukan dengan pesan moral dan nasionalisme. Pengobatan yang dikemas dengan metode relaksasi dan motivasi ini mendapat respon positif dari pihak dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan mental mahasiswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Prodi Kebidanan Poso dan Prodi D3 Kabupaten Poso karena kegiatan ini memberikan dampak yang positif. Mahasiswa kami akan semakin ingatkan kembali motivasi awal mereka sebagai mahasiswa, sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka semakin meningkatkan semangat. Ada tim Satgas 3 Preventif Oks Madagoraya atas kegiatan giat hipnoterapi untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa kami. Terima kasih. Satgas Madagoraya berharap hipnoterapi ini bisa membantu mahasiswa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Terapi ini juga tentunya bisa meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan belajar di kampus. Syamsuddin Towone melaporkan dari Poso. Sebagai dan kisahku di Batalion B Pelopor yang beri. Sebanyak 150 calon jemaah haji dan umroh di Palu mengikuti manasik kesehatan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat Palu. Kegiatan ini diawali dengan pengukuran kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Proses tersebut didampingi langsung oleh puluhan mahasiswa dan tenaga kesehatan. Seusai pengukuran kondisi fisik, calon jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah dan kondisi umum tubuh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan awal jemaah, mengingat ibadah haji dan umroh merupakan ibadah yang menuntut kekuatan fisik dan daya tahan tubuh.
Manasik kesehatan ini merupakan bagian dari blok elektif di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat, sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan juga melibatkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu, Puskesmas, serta Fakultas Agama Islam. Pengukuran kepada jamaah haji, calon jamaah haji dan umroh, dan itu alhamdulillah dilaksanakan oleh mahasiswa kami yang memilih blok haji umroh dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu dan juga Puskesmas. Dan di sini kami kolaborasi dengan Fakultas Agama Islam, dan tadi sudah ada dosen yang memberikan informasi mengenai persiapan ibadah haji, dan juga ada salah satu dokter spesialis, Dr. Andri Hamdani, spesialis bedah, juga menyampaikan dengan topik untuk penanganan hipertensi. Selain pemeriksaan fisik, para calon jemaah juga mendapatkan sosialisasi dan pembekalan mengenai istiqoah kesehatan. Edukasi ini menekankan pentingnya menjaga kebugaran, pola hidup sehat, serta kesiapan fisik selama masa tunggu keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Karena dari awal kan diadakan jalan, latihan fisik, karena itu nanti akan dipraktekkan setelah berada di Tanah Suci dan pelaksanaan haji dan umroh. Jadi sebagai calon jemaah haji dan umroh sangat bersyukur dengan kegiatan ini. Apalagi ada banyak pengarahan dari pihak kesehatan, dokter pendamping yang berkaitan dengan pelaksanaan jemaah haji dan umroh, kaitannya dalam hal kesehatan fisik. Kegiatan manasik kesehatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan para calon jemaah agar lebih siap secara fisik dan mental saat menjalankan rangkaian ibadah haji dan umroh. Pendampingan serupa dirancang untuk terus digelar sebagai upaya mendukung jemaah agar tetap sehat hingga hari keberangkatan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Masjid Raya Baitul Khairat tak hanya menjadi pusat ibadah baru masyarakat Sulawesi Tengah. Kawasan di sekitarnya dimatangkan untuk menjadi destinasi wisata religi. Di atas lahan 4 hektar, masjid modern ini memadukan nuansa arsitektur lokal seperti konstruksi rumah lobo dan tambi dengan kubah setengah mutiara yang menjadi identitas mutiara di Khatulistiwa. Pemerintah provinsi menyiapkan masjid ini sebagai ruang ibadah sekaligus ruang edukasi. Di dalamnya tersedia museum peradaban Islam, perpustakaan, dan taman pengajian yang diproyeksi menjadi daya tarik utama pariwisata religi. Ini yang sebenarnya tujuannya adalah bagian dari wisata religi, ya, sehingga sesuai dengan arahan Bapak Gubernur nanti akan didorong menjadi badan layanan usaha daerah pengelolaan dari aset ini. Nah, namun dalam 1 tahun ini masih masuk masa pemeliharaan dan kami masih diberi tanggung jawab di Kasda untuk mengelola aset ini sampai nanti kelembagaannya terbentuk dalam kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah yang nanti akan mengelola dan memanage masjid ini sesuai dengan harapan Pak Menteri Agama menjadi masjid peradaban dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif keumatan, seperti itu. Konsep wisata religi ini sesuai pesan Menteri Agama saat meninjau lokasi beberapa pekan lalu. Masjid diharapkan tak hanya menjadi titik ibadah, tapi juga pusat pendidikan dan ekonomi umat. Desain masjid yang memenangkan sayembara ini juga mengusung nilai kearifan lokal. Dari gerbang berkonsep rumah lobo sampai ornamen bersentuhan budaya Soraja pada bagian timur. Pendekatan ini membuat kawasan masjid memiliki potensi sebagai destinasi religi dan budaya sekaligus. Kawasan Masjid Raya Baitul Khairat juga dipersiapkan menjadi ruang interaksi terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Terminal wisata religi ini diharapkan menjadi pusat aktivitas edukatif, kultural, dan keagamaan.
Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.